Halo, ya di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara kita membuat query di dalam relational database dan aplikasi yang kita gunakan sekarang adalah Microsoft Access. Ya, kita memiliki sebuah kasus yang ada di dalam bukunya Romney and Steinbart Accounting Information System, yaitu kasus SNS Company ya. Dan di sini saya sudah mendownload file database-nya yang di sini terdapat 4 tabel yang berhubungan dengan transaksi penjualan. Di antaranya adalah tabel customer yang merupakan detail dari daftar customernya, kemudian tabel inventory yang ini memuat tentang data inventory, kemudian sales ini tentang transaksi-transaksi penjualannya, serta sales inventory yang isinya adalah tentang kaitan atau hubungan antara sales dengan inventory-nya. Baik, nah kita akan coba menjawab 5 query yang ada di dalam buku tersebut. Kita mulai dari query yang pertama. Pertanyaan dalam query pertama adalah what are the invoice numbers of all sales made to the age and who was the salesperson for each sale. Jadi di sini ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab ya. Pertanyaan pertama dia menanyakan apa saja invoice number atau nomor faktur, dan yang keduanya salesperson pada masing-masing penjualan terhadap customer bernama DH. Oke. Tentunya kita harus tahu ketiga field tersebut ada di tabel yang mana. Nah, untuk customer name ini ada di tabel customer ya. Sedangkan untuk sales invoice dan salesperson itu ada di dalam tabel sales. Maka ada 2 tabel yang harus kita masukkan ke dalam query kita. Nah, cara membuat query-nya, kita menuju ke menu create, kemudian kita pilih salah satu di antara kedua pilihan tools ini ya, yaitu query wizard atau query design. Query wizard ini kita pakai kalau kita masih belum familiar ya dengan query. Nah, tapi kalau kita sudah mulai familiar, kita bisa langsung saja pilih query design supaya lebih praktis. Nah, ketika sudah diklik, akan muncul show table. Nah, di sini kita pilih 2 tabel tadi, yaitu customer dan sales. Kemudian klik add dan close. Nah, dari 2 tabel ini kita bisa lihat relationship-nya ya. Dia dihubungkan oleh field customer number. Jadi customer number pada tabel ini sebagai primary key, terlihat dengan tanda key ini. Sedangkan pada tabel sales, customer number ini dia sebagai foreign key. Baik, selanjutnya di bagian bawah sini kita harus memasukkan field yang terkait dengan soal tadi. Di antaranya ada invoice number, kemudian customer name, dan salesperson. Kita masukkan satu persatu, mulai dari sales invoice ya. Kemudian masukkan selanjutnya adalah salesperson. Kemudian yang ketiga adalah customer name-nya. Jangan lupa untuk di customer name ini ada kriteria yang harus kita terapkan, yaitu namanya hanya di age. Jadi di row atau di baris kriteria ini kita ketik namanya. Untuk penulisan teks, kita harus menggunakan tanda petik ya. Oke, selesai untuk settingan query 1 ini. Kita cek jawabannya dengan mengklik run. Tapi sebelumnya ini tidak perlu ditampilkan karena ini adalah kriterianya ya. Ya, ini jawaban dari query 1 sesuai dengan hints yang diberikan di buku tersebut ya. Oke, itu untuk query 1. Kita sekarang beralih ke query yang kedua. Jangan lupa di close saja, kemudian di save. Oke, kita masuk ke query 2. Nah, bisa dilihat ya. Pertanyaannya adalah how many televisions were sold in October? Berarti di sini dia menanyakan how many itu kuantitas, kemudian televisi, kuantitas televisi, dan Oktober sebagai constraint-nya atau sebagai kriteria filternya. Kita harus cek dulu di tabel mana saja ketiga field tersebut berada. Pertama, untuk kuantitas kita lihat ada di ada di tabel ya, ada di tabel sales inventory. Berarti tabel ini harus kita masukkan. Kemudian television itu adalah sebuah deskripsi.
Nah, ini dia description ada di tabel inventory. Berarti sales inventory dan inventory harus kita masukkan. Kemudian Oktober itu adalah keterangan waktu, dan itu adanya di tabel sales ya. Ya, ini di date. Nah, meskipun tidak tertulis Oktober di sini, tapi kita bisa membuat range waktu tanggal dari awal Oktober sampai akhir Oktober. Baik, sudah ada 3 tabel yang harus kita masukkan. Maka kita lakukan step yang sama, query design. Kemudian kita pilih ketiga tabel ini. Kita bisa atur posisinya supaya lebih enak terlihatnya. Oke, kemudian di sini kita masukkan field yang terkait. Mulai dari how many itu quantity ya. Quantity. Nah, kemudian televisions. Televisions itu adalah description. Jangan lupa kita ketikkan kriterianya, television. Dan yang ketiga, Oktobernya, itu adalah date. Nah, karena Oktober kita harus membuat rentang waktu di sini, yaitu dengan menggunakan rumus lah ya, between, kemudian kita ketik hashtag 01/10/2015 and tanggal terakhirnya 31/10/2015. Oke, it's done. Kita coba run jawabannya. Oke, nah ini kurang efisien karena dia belum menjumlahkan, karena pertanyaannya langsung nanya jumlah total. Berarti harus kita edit dulu. Di sini di kuantitinya ini kita harus mentotalkan dengan cara mengklik toolbar total ini. Nah, kemudian di sini kita di baris totalnya ini kita pilih sum, gitu ya. Kemudian televisionnya ini tidak usah ditunjukkan lagi, ininya pun tidak usah. Kita run lagi, maka hasilnya keluar angka 3. Total 3 televisi yang terjual di bulan Oktober. Oke, itu untuk query 2. Kita close dan kita save saja. Kita sekarang lanjut ke query yang ketiga. Pertanyaannya adalah, what are the names and addresses of customers buying televisions in October? Jadi ini mirip-mirip dengan query 2 tadi ya, yang menanyakan televisi di bulan Oktober. Hanya saja kuantitasnya diganti dengan nama dan address dari customernya. Berarti simple aja, kita bisa langsung masuk ke query design. Kemudian kita pilih 3 tabel yang tadi, kemudian ditambah customer. Jadi kita blok aja semuanya, kemudian kita masukkan. Oke, kita atur posisinya ini up. Ya. Nah, ini dia relational database-nya. Kemudian kita masukkan masing-masing field yang terkait, yaitu what are the names, customer name kita masukkan, kemudian address. Nah, addressnya di sini ada banyak fieldnya, yaitu street, city, dan state. Kita pilih semuanya. Kemudian city, kemudian state. Terus yang membeli televisi, berarti televisi itu description ya. Description, jangan lupa kita ketikkan juga kriterianya, television. Yang membeli pada bulan Oktober, berarti date lagi. Jangan lupa menggunakan kriteria between. 1 Oktober 2015 dan 31 Oktober 2015. Ini tidak usah kita tunjukkan. Kita coba run. Ya, ini dia 2 customer yang membeli televisi di bulan Oktober beserta dengan alamatnya. Oke, itu dia untuk query 3. Kita close, jangan lupa di save. Kita lanjut ke query 4. Pertanyaannya adalah, what are the sales invoice numbers, dates, and invoice totals for October sales arranged in descending order by sale amount? Jadi kita diminta untuk memfilter data invoice number, kemudian dates ya, dan juga invoice total. Tapi masalahnya untuk invoice total itu tidak ada fieldnya gitu dari tabel manapun. Jadi kita harus membuat baru. Nah, invoice total itu sendiri maksudnya adalah jumlah penjualan.
berdasarkan rumus umum gitu ya, jumlah penjualan itu kan adalah hasil perkalian antara unit price dengan quantity. Nah, kalau itu ada fieldnya. Kalau unit price itu bisa kita lihat dalam tabel inventory. Sedangkan kalau quantity itu ada di tabel sales inventory. Oh, berarti gitu ya, kita harus memasukkan dua tabel ini dan salesnya, karena sales itu tadi untuk keperluan dates-nya gitu ya. Oke, kita buat lagi query design. Kemudian kita masukkan tiga tabel ini. Kemudian kita atur posisinya supaya kelihatan lebih jelas relationship-nya. Kemudian kita isikan field-nya. Pertama, what are sales invoice number? Berarti kita klik ini. Kemudian date-nya gitu ya. Ini constraint-nya adalah pada bulan Oktober saja. Berarti kita harus bikin range waktu lagi between Oktober 2015 and kemudian, nah di sini kita harus membuat field baru yaitu invoice total. Kita menggunakan tool builder ini supaya pengetikannya terlihat lebih efisien gitu ya, karena akan panjang. Oke, kita ketik saja si nama field barunya itu invoice total titik 2. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan si total penjualan ini, maka kita ketik rumus sum. Nah, kemudian kita akan masukkan yang field yang akan kita kalikan di sini, yaitu field unit price dikali dengan quantity. Nah, unit price itu adanya di tabel inventory, jadi kita ketik inventory-nya duluan. Kemudian kita ketik tanda seru sehingga akan muncul field-nya yaitu unit price. Kemudian kita kalikan dengan tanda bintang. Kemudian dikalikan dengan quantity yang ada di tabel sales inventory. Nah, kita ketik. Nah, kemudian quantity. Ya, kurung tutup. Oke. Selanjutnya, karena ini adalah sebuah rumus, maka kita harus menampilkan totalnya itu adalah dalam format rumus, yaitu click expression. Nah, di soal kita diminta untuk mengurutkan data invoice total ini berdasarkan urutan descending. Descending itu berarti dari besar ke kecil. Kalau ascending dari kecil ke besar. Oke, di sini di baris sort itu kita pilih metode descending. Iya. Baik. Oke, kita coba lihat jawabannya. Nah, ini dia sales invoice ya, dan tanggal dari penjualan penjualan selama bulan Oktober gitu ya, yang diurutkan berdasarkan metode descending. Oke, itu untuk query 4, kita close dan save. Oke, sekarang kita masuk ke query terakhir yaitu query 5. Pertanyaannya adalah what are total sales by salesperson? Jadi kita disuruh untuk menggrouping nilai total penjualan dari masing-masing salesperson. Berarti kita butuh tabel. Nah, diantaranya adalah tabel salesperson itu ada di sales gitu ya. Nah, kemudian kita berarti harus buat lagi invoice totalnya. Berarti melibatkan tabel inventory dan sales inventory. Jadi sama aja sih dengan yang query 4 ya. Kita buat dari query design. Kemudian kita pilih lagi 3 tabel ini. Di close. Kemudian kita masukkan fieldnya, yaitu salesperson. Salesperson ada di ini. Kemudian kita buat lagi builder rumus dari invoice total itu. Titik 2 sum. Kemudian inventory tanda seru. Kemudian unit price dikalikan dengan sales inventory. Quantity kurung tutup. Oke. Nah, kemudian jangan lupa untuk menampilkan total. Yang ini kita klik expression ya. Dan groupingnya pun berdasarkan salesperson. Baik, kita coba run.
keluar hasilnya. Inilah total invoice per masing-masing salesperson, yaitu Jbox dan Asknight. Selesai untuk semua query. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.